Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kedua, supaya engkau mudah dan inting menanggung berbagai kesulitan dan kesusahan. Ini adalah bagian yang kedua dari kenapa kita disuruh raja mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ganjaran yang diberikan Allah. Yang pertama, supaya bergairah melakukan taat. Yang kedua, supaya engkau mudah, inting menanggung berbagai kesulitan dan kesusahan. Ketahuilah bahwa orang itu apabila mengetahui apa yang dicari, tentu ringan mengeluarkan apa yang perlu diberikan. Bahwa orang itu apabila mengetahui apa yang dicari, tentu ringan mengeluarkan apa yang perlu diberikan. Kita umpamanya ada berisi duit 1 juta. Kita ada berisi duit 1 juta, lalu ada barang yang harganya barang itu 1 juta rupiah. Nah, bila kita mengetahui bahwa barang ini amun kita tukari banyak manfaatnya, barang ini bisa itu, bisa ini, maka dengan inting kita mengeluarkan duit 1 juta tadi untuk nukar barang itu. Nah, bila kita ketahui manfaatnya barang itu, atau kita ragu-ragu dengan manfaat barang itu, jangankan 1 juta, 50.000 pun kita bisa kada menukari lawan barang itu, karena kita kada tahu manfaat yang ditukar ini apa. Nah, jadi orang itu apabila mengetahui apa yang dicari, tentu ringan mengeluarkan apa yang perlu diberikan. Kalau seseorang sungguh-sungguh senang kepada sesuatu, kalau seseorang sungguh-sungguh senang kepada sesuatu, tentu sanggup memikul beban beratnya. Dan tidak peduli apa yang bakal ia hadapi dan berapa ungkusnya. Kada peduli lagi. Kalau kita sudah katuju, kalau kita sudah senang lawan sesuatu, berapa haja ungkusnya, berapa haja biayanya, maka dengan inting kita mengeluarkannya untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kita tadi. Jika seseorang betul-betul mencintai orang lain, pasti ia dengan suka hati menanggungkan cobaan orang lain itu, hingga kadang-kadang merasakan enak terhadap cobaan itu. Artinya kalau kita sudah bujur-bujur mencintai orang lain, nah, maka apa yang dikehendaki orang lain itu kepada kita, kita dengan senang hati melakukannya. Coba renungkanlah orang yang mengambil madu tawon. Orang yang mengambil madu tawon, memuai kaja kita ngaran itu.
tidak memperdulikan sengatan tahun, karena ingat akan manisnya madu. Pada tahu disangat wanyinya, disandangnya ya wanyi itu menyangat. Karena apa? Karena di situ ada madu. Nah, kayaknya madu itu mendapatnya dijualnya jadi duit. Jadi sangatan wanyi itu inting. Amun kita nang kada perlu lawan madu, kada katuju lawan madu, jangankan naik ke pohon seekong wanyi sudah buka kita. Karena kita kada senang lawan madu, kada ada kepentingan lawan madu. Buruh tidak peduli meskipun naik tangga yang amat tinggi dengan membawa beban berat. Sehari suntuk, lagi pula di waktu yang sangat panas. Sebab ia si buruh itu ingat akan memperoleh uang nanti sore. Petani tidak memikirkan kepayahan menahankan panas dan dingin dan menghadapi kesengsaraan serta berpayah-payah selama setahun karena ia ingat kepada tumpukan hasil tanamannya jika telah datang musim panen atau masa panen. Nah, itu adalah raja ngarannya, artinya mengharap. Mengharap sesuatu itu bisa membuat inting segala-galanya. Begitu pula wahai saudaraku, orang-orang yang tekun beribadah. Mereka bersungguh-sungguh apabila teringat surga yang indah, berbagai kenikmatannya, bidadarinya, istananya, makanannya, minumannya, pakaiannya, perhiasannya, dan semua apa yang disediakan oleh Allah Ta'ala bagi ahli surga. Maka terasa ringan segala apa yang ditanggungkan berupa kepayahan ibadah atau apa yang tidak sempat dinikmati di dunia seperti kelezatan dan kenikmatan, atau apa yang diderita seperti kemudaratan, kehinaan, siksa dan kesengsaraan. Nah, itu yang membuat orang-orang itu rajin beribadah. Kenapa? Karena mereka itu melihat ada surga yang akan didatangi. Padahal ibadah itu kada ada yang sakit. Ibadah itu kada ada yang menderita. Adalah orang sembahyang karena ingin sembahyang lalu garing. Kada terdengar ada orang sembahyang garing. Amun orang kalapahan baa angkat, banyak nang garing imbahnya. Atau orang bakas disangat wanyi karena mencari madu, banyak nang bangkak-bangkak awaknya. Padahal madu berapa sebetul harganya? Orang baa angkat buruh tuh seharian berapa? Ada upahnya paling 100.000. Nah, orang nang sembahyang adalah terdengar bincul-bincul oleh dengar. Kalau orang yang beribadah belumpuhan kada ada. Nah, ibadah ini beratnya itu bukan di jisim, bukan di badan. Ibadah ini beratnya di mana? Beratnya di dalam jiwa, di dalam diri. Itu beratnya ibadah. Beratnya ibadah di dalam perasaan kita.
Nah, dalam perjalanan kita beribadah kepada Allah, sifat akhlak raja ini mesti ada, mau kada mau. Karena bagaimanapun sifat manusia itu ada ngarannya malas, ada ngarannya bosan. Nah, untuk menggairahkan kembali ibadah itu diperlukan raja tadi. Ini sudah berjalan sekian tahun kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang baik. Artinya mengamalkan jalan-jalan yang diridai Allah. Misal sembahyang 5 waktu sehari semalaman tepat pada waktunya berjamaah aja. Nah, kemudian tiap hari sudah teratur menuntut ilmu sekian jam. Setiap hari sudah teratur sembahyang sunat sekian rakaat. Setiap hari membaca Quran sekian juz. Setiap hari berzikir, membaca salawat. Ini sudah bertahun-tahun jalan. Nah, kadang-kadang kita ada menemui kebusanan, asa muyak. Nah, itu memang sifat manusia. Asa muyak, asa malas. Nah, supaya ini malas nang datang ini jangan terlalu berat, jangan terlalu menguasai kita, jangan sampai mengundurkan ibadah kita, maka disuruh kita mengingat kembali tentang surga-surga Allah yang diberikan Allah, tentang bidadari-bidadarinya, istana-istananya, makanan-makanannya. Nah, ingat itu supaya ibadah yang malas itu kembali rajin. Telah diceritakan bahwa murid-murid Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pada berbicara kepada Sufyan Tsauri mengenai apa yang mereka lihat, yaitu ketakwaannya, kesungguhannya, dan kekumuhan keadaannya. Mereka berkata, wahai Ustadz, wahai guru, seandainya engkau mau mengurangi kepayahan yang demikian itu, tentu engkau dapat mencapai juga maksudmu insya Allah. Artinya pian ini kondisi sudah macam ini, kesibukan pian ini luar biasa kami lihat, ini itu macam-macam. Nah, jika pian kurangi pang kesibukan itu, maksud pian itu kan tercapai aja sudah. Nah, Sufyan Tsauri berkata, bagaimana aku tidak bersungguh-sungguh, sedangkan aku pernah mendengar bahwa ahli surga itu berada pada tempat mereka. Lalu tampaklah nur cahaya pada mereka yang menerangi 8 surga mereka. Mereka ahli surga menyangka bahwa nur cahaya itu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pun menjatuhkan diri bersujud. Lalu ada panggilan dari Allah, hai ahli surga, angkatlah kepala kalian, yang kalian sangka itu tidak lain hanyalah nur seorang bidadari yang tersenyum di depan suaminya. Nah, bidadari itu muntak urihing sasurgaan tarang. Hanya seikung itu. Maka setiap orang itu ratusan ikung diberi bidadari seperti itu. Orang-orang yang tahajud di tengah malam, orang-orang yang selalu menjauhkan diri dari yang diharamkan Allah. Nah, balasannya itu. Lalu Sufyan tadi mendendangkan syair, ma darra man kanatil firdausu maskanahu ma za tahammala min bu'sin wa iqtari tarahu yamshi kaiban khaifan wajila ilal masajidi yamshi baina atmari ya nafsu malaki min sabrin ala lahabi qad hana an tuqbili min ba'di idbari. Artinya tidak merugikan orang yang surga Firdaus adalah tempatnya. Kada denang sakitnya,
kadada susahnya. Apa yang ia tanggungkan berupa kesusahan dan kesempitan. Engkau dapat melihatnya berjalan dalam keadaan susah, khawatir, lalu takut menuju ke masjid-masjid berjalan di antara pakaian kumuh. Hai nafsu, engkau pasti tidak tahan menghadapi api yang berkubar-kubar. Sudah waktunya engkau menghadapi surga dari sesudah berpaling daripadanya. Nah jadi tafakkur dengan apa yang dijanjikan Allah, dengan surga, dengan bidadari, dengan istana, dengan kabun, dengan taman yang diberikan Allah bila mana kita melakukan taat. Nah itu akan membuat inting taat itu, akan membuat mudah taat itu. Apabila demikian, pokok urusan ibadah itu ada dua, yaitu melaksanakan taat kepada Allah dan menghentikan maksiat. Nah itu pokoknya. Hal ini tidak bisa sempurna berdampingan dengan nafsu yang selalu mengajak kejelikan, jika tidak dengan membuat senang kepada ganjaran Allah dan membuat takut terhadap siksanya. Diberikan harapan dan sekaligus menakut-nakuti. Karena hewan yang nakal saja memerlukan orang yang menuntun dan menggiring kalau terjerumus ke dalam jurang. Kadang-kadang dicambuk dengan cemati di samping dan diperlihatkan gandum pada hewan itu di samping yang lain, supaya ia segera bangkit dan selamat dari jurang tersebut. Juga anak kecil yang nakal tidak mau pergi ke sekolah jika tidak diberi harapan oleh kedua orang tuanya dan ditakut-takuti oleh guru. Begitu pula nafsu ini. Nafsu sama saja dengan hewan nakal yang terperosok ke dalam jurang berupa dunia, harta, dan kedudukan. Maka harus dicambuk dengan ditakut-takuti siksa Allah dan dihalang-halangi, di samping diberi harapan dengan perkara yang menyenangkan dan yang menuntutnya. Membaca Quran contohnya. Membaca Quran dijanjikan bahwa setiap satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu maka akan diganjar Allah dengan satu bidadari. Sehuruf membaca Quran. Jadi amun sehari membaca Quran 100 huruf, 100 sikung dapat bidadari sehari. Nah 100 ini menunggu menghadangi kita di dalam surga. Nah amun kulir membaca Quran ingatakan bidadari ini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf tuh. 19 ikong bicongkong di surga menghadangi. 19. Nah jadi itulah gunanya raja, gunanya mengharap ini. Supaya sungguh, supaya rajin. Nah bidadari-bidadari yang sudah dikumpulkan Allah di dalam surga, di dalam istana yang bakal ditempati oleh orang-orang yang takwa itu, sudah ada sejak sekarang ini. Nangaran alam surga itu sudah ada. Alam neraka itu sudah ada. Itu mazhab ahlu sunnah wal jamaah mengatakan demikian. Nah jadi apa-apa yang akan diberikan Allah kepada kita bila mana kita ini beribadah itu sudah disimpan di sana.
istana orang-orang yang beriman sudah ada di sana, ampunnya nih pulan sudah bersusun rapi. Setiap buah istana ada yang 10 buah, ada yang 30 buah berisi mobil, sudah disusun di situ, ada parkir sudah. Bidadari sudah menunggu, taman, kebun sudah siap, tinggal kita mati. Bila kita tak mati, detik itu juga ruh kita sampai ke situ. Nah, ini menunggu mati aja lagi. Nah, makanya itu orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah itu yang mereka impikan apalagi mati. Karena mati ini lagi yang menghalang kita, menghalang orang yang beriman, yang bertakwa untuk menempati istana-istana mereka itu. Hanya mati itu lagi. Sudah mati, iya sudah. Nah, makanya doa rajin yang kita baca, Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtadha tahhir qulubana min kulli wasbin yuba'iduna an musyahadatika wa mahabbatik wa amitna ala sunnah wal jamaah wasyauqi ila liqa'ik. Nah, tuh hati-hati amin akan doa itu artinya lah kasih mati. Mulai membaca doa ini tuh rancak kita baca doa tuh. Artinya apa doa ini tuh? Tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatika wa mahabbatik wa amitna ala sunnah wal jamaah. Matikan kami ya Allah atas sunnah dan jamaah, wasyauqi ila liqa'ik, dan berilah kami ini kerinduan untuk bertemu engkau. Kasih mati artinya. Nah. Jadi mungkin kita membaca doa itu, doa supaya lakas mati. Nah. Jangan seamin-amin di belakang menghadapi hendak mati lagi. Amin, amin. Doanya imam membaca supaya rindu bertemu Allah. Nah, kenapa supaya rindu bertemu Allah ini? Karena orang beriman itu sudah melihat mereka itu. Sudah melihat. Istana ampunnya sudah melihat. Bidadari sudah melihat. Mobil-mobil mewah di parkir sudah melihat. Nah, lalu kepingin mereka itu bertemu dengan Allah. Kepingin mati. Nah, inilah raja harapan ini yang membuat seseorang itu bisa bergairah, bisa rajin kembali untuk beribadah. Sembahyang sunat 2 rakaat tengah malam. Berapa nilainya Allah memberi pahala? Kadang-kadang dihitung lawan triliun lagi. Triliun itu di surga kada ada artinya. Mun di sini kalau dihitung lawan jari nang bisi duit 1 triliun itu. Bisa ada yang bisi diberabai nang 1 triliun bisi duit. Amun di surga 1 triliun itu kunci pagarnya aja triliun harganya. Kuncinya. Jadi nang rugi, manusia nang rugi, manusia nang habis-habisan mengejar kehinaan dunia ini, meninggalkan kemewahan yang hakiki di alam sebelah kaina. Rugi, mati-matian mengapung dunia ini, mati-matian mengumpulkan dunia, gak ada tahu nang subhat, nang halal, nang haram, untuk mengejar kemewahan. Paling-paling diisi rumah 3 tingkat paling ada, bisa kan ada 3 tingkat di sini. Paling setingkat, seapa luasnya paling-paling 1000 meter biasa rumah. Berapa harga motor paling-paling 2-3 miliar harganya. 2-3 miliar di situ apa? Ada artinya. Dapur kita di istana itu, kamar kita terbuat dari berlian. Berlian tuh di sini kayak kacang hijau tuh, genalnya. Sudah 10-20 juta harganya. Kayak kacang hijau genalnya. Ada sampai 50 juta sebiji kayak kacang hijau. Di situ bebuangan itu. Bebuangan. Nah, ada harganya. Nah, bidadari yang diberikan Allah tadi kepada orang yang beriman, yang bertakwa, saikung bidadari aja tarang surga 8. Saikung aja tertawa hanyar.
Mau kita berisi 100 di rumah itu bidadari, kada perlu beli listrik lagi tetawaannya. Nah, itulah Nabi kita seringkali mengatakan dalam banyak hadis, dalam banyak kesempatan Nabi kita mengatakan, sangatlah rugi, sangatlah rugi, sangatlah rugi orang yang mengejar kehidupan yang pindik di alam dunia ini. Nah, sangatlah rugi orang yang mengejar kehidupan yang pindik dalam dunia yang hanya beberapa tahun dia nikmati. Itu pun nikmatnya kada seberapa juga. Nikmatnya kada seberapa. Setiap nikmat yang ada di dalam dunia ini pasti ada mengandung kepayahan di dalamnya. Pasti ada mengandung biaya yang tinggi di dalamnya. Makanan-makanan yang nyaman-nyaman, makanan yang nikmat-nikmat dalam dunia itu ada mengandung ipik-ipik penyakit bagi yang memakannya. Semua apa dalam dunia ini nikmat, pasti ada di dalamnya itu ada penyakit, di dalamnya itu ada bencana. Itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi demikian, bahwa nikmat dunia ini tidak utuh, tidak sempurna. Pasti ada ipik negatif di dalamnya. Orang kebanyakan makan ini akibatnya ini, orang kebanyakan menggunakan ini akibatnya ini. Semuaan ada akibat. Nah, lain halnya di dalam surga. Nikmat itu bujur-bujur nikmat luar dan dalam dan sampai tiada berakhir. Nah, bila kita membayangkan nikmat, mun aku kada bangun malam ini nah 10 bila dari nang lapas 10 nang lapas mau kada sembahyang malam ini. Amun isuk kada sembahyang malam 10 pulang lapas. Amun isuk kada sembahyang malam 10 pulang hilang. Amun kada sembahyang malam bisa habis nang ada bidadari. Mun aku kada sembahyang malam hari ini sekian mitir dikurangi istana aku. Mun aku kada sembahyang malam hari ini sekian mitir pulang dikurangi istana aku. Mun aku melanggar nang haram pada hari ini runtuh separuh istana aku. Nah, itu yang membuat kita bisa menjaga diri, menjauhi yang dilarang Allah, menjauhi yang diharamkan Allah, memperbanyak taat kepada Allah. Begitu pula hamba yang menuntut ibadah dan riyadhah harus mendidik nafsunya dengan dua hal, yaitu takut dan harapan. Kalau tidak, nafsu yang nakal tentu bisa membantu terhadap pelaksanaan ibadahnya. Artinya para ulama, kitab-kitab yang kita baca ini bukan melarang kita nyaman dalam dunia, kada. Kada boleh kan nyaman-nyaman, kada ada itu. Kada boleh kan makan yang baik-baik, kada ada. Cuma jangan sampai nang kita cari nang nyaman-nyaman di dunia ini menempatkan kita ke dalam neraka akhirnya. Nah, itu nang jangan sampai. Jangan sampai karena kita mencari nang nyaman-nyaman di dunia ini, surga kita jadi diambil orang, istana kita diambil orang. Nah, itu nang dilarang. Dengan makna ini, kitab suci Al-Quran senantiasa menerangkan dua hal, yaitu janji dan ancaman, menggemarkan dan menakut-nakuti, masing-masing diterangkan secara tuntas. Allah menyebutkan ganjaran mulia yang setiap orang yang beriman tidak sabar hendak meraih ganjaran itu. Allah menyebutkan siksa yang teramat pedih yang setiap mukmin tidak akan sabar bila mengalaminya. Nah, itu menghindarkan diri kepada maksiat. Karena itu lazimilah dua makna ini, khauf dan raja. Niscaya berhasil apa yang engkau idamkan, yakni ibadah, dan akan mudah memikul kepayahan, akan mudah memikul kesulitan-kesulitan ibadah itu. Dan kita tadi ingat bahwa kesulitan ibadah itu hanya kesulitan perasaan. Kesulitan perasaan aja. Sebenarnya kada ada sulit. Meninggalkan judi, meninggalkan minum arak, meninggalkan zina, kenapa susahnya? Apa susahnya? Garing ke awak bila kada bejina itu. Garing ke awak bila kada bejudi. Kada ada mudaratnya.
Nah, cuma hanya perasaan-perasaan dalam hati oleh karena dorongan nafsu itu yang membuat susah. Padahal pada ada susahnya. Beribadah, puasa, sembahyang malam, bersedekah sedikit pun kadang memudaratkan lawan awak kita, kadang memudaratkan lawan badan kita. Tapi perasaan ini yang sangat berat. Beribadah itu seolah-olah di awak kita ini ada satun yang kita pikul karena ditekan oleh nafsu kita. Nah, untuk mengurangi itu supaya kita bisa selamat daripada maksiat, maka ingatlah azab siksa Allah kepada mereka yang maksiat. Kita malas berbuat ibadah, ingat surga Allah yang dijanjikan kepada orang-orang yang beribadah. Nah, wallah waliyut taufik bifadlihi wa rahmatihi. Nah, di situ jika engkau bertanya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ilmana ilman nafi'a wa amalana amalan maqbula wa rizqana rizqan wasi'an halalan tayyiba. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa ja'alna ya Allah min ibadika as-salihin wa min awliyaika al-muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.